Selamat datang kembali di Rumah Sehat Lansia, tempat kita berbagi informasi penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan seringkali terabaikan. Kombinasi makanan dengan telur yang sebaiknya dihindari, terutama bagi para lansia. Telur, dengan segala nutrisinya, memang merupakan sumber protein yang luar biasa. Namun, tahukah Anda bahwa cara kita mengombinasikan telur dengan makanan lain bisa berdampak besar pada kesehatan pencernaan dan penyerapan nutrisi? Sebuah kisah nyata dari Ibu Sulastri akan membuka mata kita tentang pentingnya memahami interaksi makanan ini. Mari kita selami lebih dalam agar kita semua bisa menikmati manfaat telur tanpa risiko yang tidak diinginkan. Tetaplah bersama kami di Rumah Sehat Lansia untuk informasi selengkapnya. Banyak dari kita mungkin menganggap telur sebagai makanan serbaguna yang bisa dipadukan dengan apa saja. Namun, bagi lansia, kombinasi makanan tertentu dengan telur bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Permasalahan ini seringkali tidak disadari karena gejalanya bisa samar atau dianggap sebagai bagian dari proses penuaan alami. Salah satu contoh nyata datang dari Ibu Sulastri, seorang lansia yang mengalami pengalaman tidak menyenangkan setelah mengonsumsi telur bersama pisang. Beliau merasakan sakit perut yang luar biasa, kembung, dan diare yang membuatnya harus beristirahat total selama beberapa hari. Kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa tidak semua kombinasi makanan itu aman, terutama ketika sistem pencernaan sudah tidak sekuat dulu. Sistem pencernaan lansia cenderung bekerja lebih lambat dan kurang efisien dalam menyerap nutrisi. Beberapa makanan, ketika dikombinasikan dengan telur, dapat menciptakan tabrakan di dalam perut. Misalnya, roti tawar putih yang terbuat dari tepung olahan, ketika dimakan bersama telur, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Ini bukan hanya memicu kelelahan dan peningkatan nafsu makan, tetapi juga dapat memicu peradangan kronis dalam tubuh, yang sangat tidak baik bagi lansia yang rentan terhadap berbagai penyakit. Selain itu, ada juga masalah penyerapan nutrisi. Susu kedelai, yang sering dianggap sehat, mengandung fitat. Jika dikonsumsi bersama telur, fitat ini dapat menghambat penyerapan mineral penting seperti zat besi dan seng dari telur. Akibatnya, lansia bisa mengalami kelelahan, pusing bahkan anemia. Hal serupa terjadi dengan teh, terutama teh hitam dan hijau, yang mengandung tanin. Tanin ini dapat mengganggu penyerapan zat besi, protein, dan beberapa vitamin dari telur, yang bisa berujung pada mual dan gangguan pencernaan. Bawang putih panggang, meskipun lezat, bisa bereaksi dengan protein telur dan menghambat penyerapan. Vitamin B12, vitamin krusial untuk fungsi memori dan saraf. Buah-buahan sitrus seperti jeruk, lemon, atau nanas, dengan keasamannya, dapat memperlambat pencernaan protein telur, menyebabkan gas, kembung, dan mulas. Dan tentu saja, kisah Ibu Sulastri dengan pisang menjadi bukti nyata bahwa kombinasi makanan yang dicerna dengan kecepatan berbeda dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan yang signifikan. Permasalahan ini menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran akan interaksi makanan demi kesehatan optimal di usia senja. Setelah memahami permasalahan yang mungkin timbul, mari kita bahas lebih rinci mengenai kombinasi makanan dengan telur yang sebaiknya dihindari oleh lansia, serta mengapa kombinasi tersebut dapat berdampak negatif. Pertama, mari kita bahas roti tawar putih. Roti tawar putih, meskipun populer, terbuat dari tepung yang sangat halus dan telah melalui proses pemurnian ekstensif. Proses ini menghilangkan sebagian besar serat, vitamin, dan mineral. Ketika roti tawar putih dikonsumsi bersama telur, karbohidrat sederhana dalam roti ini akan dicerna dengan sangat cepat, menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Lonjakan ini kemudian diikuti oleh penurunan gula darah yang cepat pula, yang dapat menyebabkan perasaan lelah, lesu, dan bahkan memicu keinginan untuk makan lebih banyak. Bagi lansia, fluktuasi gula darah yang sering dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, seperti diabetes, atau meningkatkan risiko peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan kronis ini adalah akar dari banyak penyakit degeneratif yang umum terjadi pada lansia. Kedua adalah susu kedelai. Susu kedelai seringkali dipilih sebagai alternatif susu sapi. Namun, susu kedelai mengandung senyawa yang disebut fitat atau asam fitat. Fitat ini dikenal sebagai antinutrien karena kemampuannya untuk mengikat mineral penting seperti zat besi, seng, dan kalsium, sehingga menghambat penyerapannya oleh tubuh. Ketika susu kedelai dikonsumsi bersama telur, di mana telur merupakan sumber protein dan mineral yang baik,
Vita dapat mengurangi efektivitas penyerapan mineral dari telur. Akibatnya, tubuh lansia mungkin tidak mendapatkan manfaat nutrisi penuh dari telur, yang bisa berujung pada defisiensi mineral, kelelahan, kronis, pusing, atau bahkan anemia jika berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga, teh, terutama teh hitam dan teh hijau. Teh adalah minuman yang sangat populer, namun mengandung senyawa yang disebut tanin. Tanin juga merupakan antinutrien yang dapat mengganggu penyerapan zat besi non-him, zat besi dari tumbuhan dan telur, protein, serta beberapa vitamin B. Jika teh diminum, segera setelah atau bersamaan dengan makan telur. Tanin dapat membentuk kompleks dengan protein dan mineral dari telur, sehingga menghambat penyerapannya di saluran pencernaan. Ini tidak hanya mengurangi nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, kembung, atau rasa tidak nyaman di perut. Keempat, bawang putih panggang. Meskipun bawang putih dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan, ketika dipanggang dan dikombinasikan dengan telur, ada potensi masalah. Bawang putih panggang dapat bereaksi dengan protein telur dan membentuk senyawa yang dapat mengganggu penyerapan vitamin B12. Vitamin B12 sangat vital untuk kesehatan saraf, pembentukan sel darah merah, dan fungsi kognitif. Bagi lansia, defisiensi vitamin B12 dapat menyebabkan masalah memori, kebingungan, kelemahan, dan bahkan kerusakan saraf. Oleh karena itu, meskipun bawang putih itu sehat, cara pengolahannya dan kombinasinya dengan makanan lain perlu diperhatikan. Kelima, buah-buahan sitrus seperti jeruk, lemon, atau nanas. Buah-buahan ini sangat kaya akan vitamin C dan antioksidan, namun juga memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Ketika makanan asam, seperti buah sitrus, dikombinasikan dengan protein tinggi seperti telur, keasaman tersebut dapat memperlambat proses pencernaan protein di lambung. Hal ini karena enzim pencernaan protein bekerja paling optimal pada tingkat keasaman tertentu. Perlambatan pencernaan ini dapat menyebabkan perut terasa penuh, kembung, gas, dan bahkan mulas, terutama bagi lansia yang sistem pencernaannya mungkin sudah lebih sensitif. Terakhir, pisang. Kisah Ibu Sulastri menjadi pengingat yang kuat tentang kombinasi ini. Pisang adalah buah yang dicerna dengan sangat cepat karena kandungan karbohidratnya yang tinggi dan seratnya yang mudah larut. Sebaliknya, telur adalah makanan berprotein tinggi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Ketika kedua makanan ini dikonsumsi bersamaan, perbedaan kecepatan pencernaan dapat menyebabkan tabrakan di saluran pencernaan. Pisang yang sudah siap dicerna mungkin tertahan di perut karena telur masih dalam proses pemecahan yang dapat menyebabkan fermentasi, produksi gas berlebih, kembung, dan bahkan diare. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya kandungan nutrisi, tetapi juga kecepatan pencernaan makanan perlu dipertimbangkan dalam kombinasi. Memahami interaksi ini sangat penting bagi lansia untuk menghindari ketidaknyamanan pencernaan dan memastikan penyerapan nutrisi yang optimal dari makanan yang mereka konsumsi. Mengingat permasalahan yang telah dibahas, ada beberapa solusi dan saran praktis yang dapat diterapkan oleh lansia untuk memastikan mereka mendapatkan manfaat maksimal dari telur tanpa risiko efek samping yang tidak diinginkan. Solusi pertama adalah mengganti roti tawar putih dengan roti gandum utuh. Roti gandum utuh memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan kaya serat, yang membantu memperlambat penyerapan gula dan mencegah lonjakan gula darah. Ini akan memberikan energi yang lebih stabil dan membantu menjaga kesehatan pencernaan antak masalah. Dengan susu kedelai dan teh, solusinya adalah memberikan jeda waktu. Jika Anda ingin mengonsumsi telur dan susu kedelai, berikan jeda setidaknya 1,5 hingga 2 jam di antara keduanya. Demikian pula dengan teh. Minumlah teh setidaknya 1 jam setelah makan telur. Jeda ini memungkinkan tubuh untuk mencerna satu jenis makanan terlebih dahulu sebelum yang lain, sehingga meminimalkan interaksi antinutrien dan memaksimalkan penyerapan mineral. Mengenai bawang putih panggang, jika Anda menyukai bawang putih, pertimbangkan untuk mengonsumsinya dalam bentuk mentah atau dikukus ringan dalam hidangan lain, bukan dipanggang bersama telur. Atau, pastikan Anda mendapatkan cukup vitamin B12 dari sumber lain atau suplemen jika Anda sering mengonsumsi kombinasi ini untuk buah-buahan sitrus. Sebaiknya hindari mengonsumsi buah-buahan ini bersamaan dengan telur. Anda bisa menikmati buah sitrus sebagai camilan di antara waktu makan utama atau beberapa jam setelah mengonsumsi telur. Ini akan memberi waktu bagi perut untuk mencerna protein telur tanpa gangguan keasaman.
Dan yang terpenting, untuk menghindari masalah seperti yang dialami Ibu Sulastri dengan pisang, hindari mengonsumsi pisang bersama telur. Jika Anda ingin makan pisang, konsumsilah sebagai camilan terpisah di waktu yang berbeda. Misalnya di pagi hari sebelum sarapan berat, atau di sore hari. Selain menghindari kombinasi yang merugikan, ada juga kombinasi telur yang justru sangat bermanfaat. Bagi lansia, telur dengan labu. Labu kaya akan beta-karoten vitamin A, sementara kuning telur mengandung lutein dan zeaxanthin. Kombinasi ini sangat baik untuk kesehatan mata, membantu mencegah katarak dan degenerasi makula yang umum terjadi pada lansia. Telur dengan keju, terutama keju rendah lemak seperti ricotta atau keju putih. Telur adalah sumber vitamin D dan keju kaya kalsium. Vitamin D esensial untuk penyerapan kalsium, sehingga kombinasi ini sangat baik untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Telur dengan apel. Apel mengandung pektin, serat larut yang membantu pencernaan dan menurunkan kolesterol. Apel juga membantu tubuh menyerap zat besi dari telur dengan lebih efektif. Saran tambahan adalah untuk selalu mendengarkan tubuh Anda. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan setelah mengonsumsi kombinasi makanan tertentu, catatlah dan hindari di masa mendatang. Jika masalah pencernaan terus berlanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Mereka dapat memberikan saran yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Setelah menjelajahi berbagai aspek kombinasi makanan dengan telur, dapat disimpulkan bahwa meskipun telur adalah makanan yang sangat bergizi dan merupakan sumber protein berkualitas tinggi, cara kita mengombinasikannya dengan makanan lain memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, terutama bagi lansia. Kisah Ibu Sulastri menjadi pengingat yang kuat bahwa ketidaktahuan akan interaksi makanan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan yang serius dan bahkan menghambat penyerapan. Nutrisi penting. Kita telah melihat bagaimana kombinasi tertentu, seperti telur dengan roti tawar putih, susu kedelai, teh, bawang putih panggang, buah sitrus, dan pisang, dapat menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari lonjakan gula darah, penghambatan penyerapan mineral seperti zat besi dan seng, gangguan penyerapan vitamin B12, hingga masalah pencernaan seperti gas, kembung, mulas, dan diare. Ini semua terjadi karena perbedaan kecepatan pencernaan, keberadaan antinutrien, atau reaksi kimia antara komponen makanan. Penting untuk diingat bahwa sistem pencernaan lansia cenderung lebih sensitif dan kurang efisien. Oleh karena itu, pemilihan dan kombinasi makanan yang cermat menjadi lebih krusial. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa tubuh dapat mencerna makanan dengan baik dan menyerap semua nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan vitalitas di usia senja. Di sisi lain, kita juga telah mengidentifikasi kombinasi telur yang justru sangat bermanfaat. Telur dengan labu sangat baik untuk kesehatan mata, telur dengan keju mendukung kesehatan tulang, dan telur dengan apel membantu pencernaan serta penyerapan zat besi. Kombinasi-kombinasi ini menunjukkan bahwa dengan sedikit pengetahuan dan perencanaan, telur dapat menjadi bagian yang sangat sehat dan mendukung dari diet lansia pada kornia. Kesadaran adalah kunci. Dengan memahami bagaimana makanan berinteraksi satu sama lain, kita dapat membuat pilihan diet yang lebih cerdas. Ini bukan tentang menghilangkan telur dari diet, melainkan tentang mengonsumsinya dengan cara yang paling optimal. Selalu prioritaskan kesehatan pencernaan dan penyerapan nutrisi untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik di usia senjut. Demikianlah pembahasan kita mengenai kombinasi makanan dengan telur yang perlu diperhatikan oleh para lansia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda membuat pilihan makanan yang lebih bijak setiap harinya. Ingatlah, telur adalah anugerah nutrisi, namun kebijaksanaan dalam mengombinasikannya adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimalnya. Jangan ragu untuk mencoba kombinasi yang disarankan dan selalu dengarkan sinyal dari tubuh Anda. Jika ada keraguan atau masalah kesehatan yang berkelanjutan, konsultasikan dengan profesional medis. Terima kasih telah menonton Rumah Sehat Lansia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan bahagia.